Di ruang tunggu VIP di Bandara Surabaya. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Mau cerita denganku? Wisnu bertanya pada Andrea. Wisnu menyadari gadis itu beberapa hari ini tampak muram. Dia tahu telah terjadi sesuatu antara Andrea dan Haris. Tapi dia tidak bisa memastikannya karena Andrea sangat tertutup. Dia selalu menyimpan masalahnya sendiri. Mendengar pertanyaan dari asistennya, Andrea hanya menggelengkan kepala dan tersenyum. Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Lalu kenapa kamu sedih? Apa Haris melakukan sesuatu padamu? Wisnu bertanya dengan lembut. Raut mukanya menggambarkan dengan jelas bila dia perhatian pada Andrea. Tidak, dia tidak melakukan apa-apa. Hanya... lupakan saja. Bila kamu ingin cerita, aku selalu siap mendengarnya. Oke? Terima kasih, Wisnu. Setelah beberapa jam penerbangan, mereka tiba di Jakarta menjelang malam. Di kampung halamannya, pemandangannya begitu indah saat malam. Desa itu tampak hidup dengan orang-orang dan lampu-lampunya yang warna-warni. Andrea sangat merindukan tempat ini. Aroma udara dan rerumputan membuat hatinya meleleh. Ya, meskipun dari Jakarta, tapi kampung halamannya ini jauh dari pusat kota. Mereka berdua berencana makan malam di sebuah restoran sebelum pulang ke rumah Andrea. Di sana, dia tidak sengaja bertemu dengan salah satu teman sekolahnya dulu, yaitu Mela. Andrea, ini benar kamu? Bagaimana kabarnya? Mela bertanya dengan excited. Aku baik, Mel. Sudah berapa lama kita tidak bertemu? Aku rindu banget sama kamu. Andrea menyambut temannya itu dan memeluknya dengan hangat. Melihat di belakang Mela ada 2 orang anak kecil dan suaminya yang juga sedang tersenyum padanya. Mereka akhirnya memilih meja panjang di sudut restoran. Mela terus memandangi sosok laki-laki yang ada di samping Andrea. Ngomong-ngomong yang di sebelahmu suamimu? Kaget dengan pertanyaan itu, Andrea hampir saja memuntahkan minumannya. Oh, bukan. Dia asistenku, Wisnu. Senang bertemu dengan Anda, Nyonya. Wisnu tidak melanjutkan perkataannya. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Andrea tidak pernah bercerita tentang sahabatnya ini sebelumnya. Namaku Mela, dan ini suamiku, Erik. Mela memperkenalkan dirinya sendiri dan suaminya dengan sopan. Senang bertemu dengan Anda, Nyonya Mela dan Tuan Erik. Wisnu juga membalas ucapan perkenalan dengan Mela dengan sopan pula. Siapapun yang pertama kali bertemu Wisnu pasti melabelinya gentleman. Semua yang dilakukannya menarik perhatian orang lain. Dia seperti memiliki aura bangsawan. Mela menoleh ke sahabatnya kembali dan bertanya lagi padanya. Lalu suamimu mana? Bagaimana tampangnya? Apa kamu menyimpan fotonya? Mata Mela bersinar terang seperti bintang. Beb, gak sopan tanya kayak gitu. Erik mengingatkan istrinya sembari menggendong salah satu anaknya.
Andrea hanya tersenyum dan menjawab pertanyaan Mela dengan tenang. Suamiku sedang sibuk mengurusi bisnisnya di luar negeri. Jadi aku mengambil kesempatan ini untuk pulang mengunjungi keluargaku, Mel. Andrea meminum soft drinknya dan melanjutkan perkataannya lagi. Maaf ya Mel, aku tidak menyimpan fotonya. Padahal aku penasaran, laki-laki seperti apa yang bisa menaklukkan hatimu? Kamu kan belum pernah pacaran sebelumnya. Andrea hanya tertawa simpul. Dia melihat anak-anak Mela sembari berkata kembali. Anak-anakmu sangat mirip dengan suamimu ya. Mereka sangat lucu. Ya, banyak yang bilang begitu. Padahal aku yang mengandung mereka 9 bulan. Begadang tiap malam, menyusui. Tapi tidak ada seorang pun yang bilang mereka mirip denganku. Sangat tidak adil, bukan? Suatu saat kamu pasti akan merasakannya juga. Mengandung, menyusui. Berhubungan saja kami belum pernah. Batin Andrea. Setelah mereka selesai makan malam bersama, Andrea dan Wisnu langsung menuju ke perumahan Nirwana. Berdiri di depan pintu, Andrea menekan tombol bel beberapa kali sampai neneknya membukakan pintu untuk mereka. Melihat wajah neneknya setelah sekian lama tidak bertemu, Andrea sangat senang. Nenek, aku pulang. Dia memeluk neneknya dengan erat. Andrea, nenek juga merindukanmu. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Bukankah ini masih hari Selasa? Apa kamu mengambil izin hari ini? Nenek Suci sedikit khawatir pada cucunya. Tapi beliau sebenarnya sangat senang bisa melihat cucu kesayangannya itu pulang ke rumah. Tidak perlu khawatir, Nenek. Aku mengambil cuti agak lama. Aku akan merawat mama dan nenek selama aku di sini. Oke? Nenek Suci menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga berjalan memasuki ke dalam rumah. Ketika melihat Wisnu, Ibu Christine berlari mendekatinya dan memeluknya. Raut wajahnya menunjukkan kegembiraan seperti anak kecil. Sayang, kamu pulang. Wisnu hanya berdiri di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Iya, aku pulang. Aku sangat merindukanmu." Ibu Christine tersenyum bahagia. Dia merangkul lengan Wisnu. Merasakan situasi yang aneh, Andrea mendekati mamanya dan mengelus pundaknya pelan. Mama, Papa sangat lelah. Biarkan dia istirahat, oke? Aku akan tidur dengan Mama malam ini. Ayo kita naik ke atas. Ibu Christine menatap putrinya dan tersenyum. Oke. Andrea menolehkan kepalanya pada Wisnu. Mulutnya mengisyaratkan pada laki-laki itu untuk tidur di kamarnya seperti dulu. Wisnu hanya menganggukkan kepalanya. Nenek Suci tersenyum melihat keduanya. Dia menyukai sosok Wisnu yang selalu menjaga cucunya. Nenek Suci bisa merasakan kalau sebenarnya laki-laki itu juga memendam perasaan terhadap cucunya itu.